Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Popoi TV. Alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Popoi TV memiliki cerita, yaitu penarik beca yang dulu bisa membeli rumah, sekarang makan pun susah. Menurut cerita ini diceritakan oleh inisial Ato. Simak ceritanya sampai selesai. Mudah-mudahan mendapatkan yang manfaat dari isi cerita ini. Tulis sholawat dan tulis amin agar mendapatkan syafaat dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hari itu suasana siang di Jalan Raya Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, tampak panas dan berdebu. Tepat di depan area pertokoan terdapat satu tukang becak yang sejak dari pagi menunggu penumpang. Tukang becak tersebut bernama inisial Ato, usianya sudah 53 tahun dan sudah menjadi tukang becak selama puluhan tahun. Saya hampir 30 tahunan jadi tukang becak. Sekitar dari tahun 1980-an saya jadi tukang becak, tutur Ato. Belum lama ini Ato bercerita, mulanya ia tidak memiliki becak sendiri untuk menarik becak. Ia harus menyewa terlebih dahulu ke juragan becak yang ada di daerah Klayan, yaitu di kota Cirebon. Kala itu dalam sehari untuk menyewa becak saja atau harus membayar biaya sewa sekitar kurang lebih Rp2.000. Ia memaparkan dulu memang di Klayan menjadi sentral becak di Cirebon. Di sana sangat mudah ditemukan orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari becak. Dari mulai penyewa becak, pembuat becak, hingga penarik becak. Menurut cerita Ato, di sekitar Jalan Raya Gunung Jati saja ada sekitar ribuan tukang becak yang mangkal. Mereka biasanya mangkal di area samping jalan dari arah persimpangan Kerucuk hingga makam Sunan Gunung Jati. Dulu itu ada ribuan tukang becak dari mulai pabriknya dan penyewanya ada di sebelah sana, yaitu di Klayan. Bahkan kalau kita jadi tukang becak juga ada tanda pengenalnya dari Dishub, tutur Ato. Dari Dinas Perhubungan. Ato mengenang ketika tahun 1990-an dalam sehari ia mendapatkan ratusan penumpang dengan penghasilan mencapai puluhan ribu rupiah sehari. Pokoknya ramai becak sebelum krisis moneter. Saking ramainya saya ngebecak, istirahat cuma 5 menit sekali, karena dulu penumpang selalu nyarinya becak. Sehari itu bisa membawa 100 penumpang. Untuk pendapatan bisa sampai 30.000. Segitu pun sangat besar di tahun 90-an, karena pas itu beras 1 kilo kira-kira harganya masih 1.500, tutur Ato. Untuk jarak menarik becaknya sendiri menurut Ato cukup jauh. Pernah Ato mendapatkan orderan penumpang dari Cirebon sampai Jatibarang, Indramayu, dengan jarak tempuh menggunakan becak hampir 5 jam. Saking banyaknya, dari hasil penarikan becak bisa digunakan Ato untuk membangun rumah dan menyekolahkan kedua anaknya hingga tamat sekolah SMA. Dulu tukang becak tuh pada bisa bikin rumah, pada bisa menyekolahkan anak meski sampai SMA. Ibaratnya buat makan bisa, buat menabung bisa. Saya narik becak sampai Jatibarang, Losari, Palimanan atau Ciperna. Waktu itu saya kuat karena waktu itu saya masih muda, tutur Ato. Namun itu dahulu. Sekarang becak menjadi kurang diminati. Menurutnya becak mulai kurang diminati sekitar tahun 2004. Kala itu sistem kredit untuk membeli motor mulai marak digunakan.
Menurut Ato, hal ini menyebabkan orang menjadi semakin mudah untuk membeli motor sendiri. Puncaknya di tahun 2014, saat itu ojek online mulai bermunculan yang menyebabkan usaha menarik becaknya menjadi semakin terpuruk. Sekarang tukang becak tinggal sedikit, sudah pada ganti profesi dari mulai kuli petani sampai nelayan. Penyebabnya dulu orang banyak beli motor, lama-lama tukang ojek terus bertambah. Sekarang malah ojeknya jadi ojek online, tutur Ato. Bahkan untuk pendapatan sendiri, menurut Ato, dari yang dahulu bisa menabung dan membeli rumah, sekarang malah untuk makan saja sudah susah. Tak jarang hanya untuk makan saja sudah susah, atau harus berutang terlebih dahulu kalau ingin membeli beras. Sekarang mah sepi. Saya saja dari pagi ini sampai sekarang belum menarik penumpang, seperak pun belum dapat duit. Sampai makan siang saja saya ngutang dulu di warung tersebut. Kadang bisa beberapa hari enggak dapat, terus kalau dapat juga paling di bawah 100.000 rupiah. Itu juga nantinya dibuat-buat bayar utang, kata Ato. Meski sadar penghasilannya menurun, Ato sendiri masih tetap setia berprofesi menjadi penarik becak. Menurut Ato, dirinya tidak punya keahlian lain, hanya menjadi tukang becak. Satu-satunya cara agar ia bisa tetap mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ato dibantu oleh anaknya yang sudah bekerja, masih tetap jadi tukang becak. Mau bagaimana lagi? Mau jadi tukang ojek online, pakai HP sama aplikasi, saya enggak ngerti, enggak ada modal. Saya sudah umur segini enggak mengerti. Jadi bertahan sama disyukuri saja. Untuk beli beras sekarang pun sudah dibantu oleh anak-anak saya, tutur Ato. Besar harapan Ato ke depan pemerintahan dapat lebih memperhatikan lagi tukang becak seperti dirinya. Saya sih maunya lebih diperhatikanlah tukang becak kayak saya. Teknologi terlalu cepat. Orang-orang kaya saya tuh bingung harus gimana lagi. Hanya bisa berangkat dari rumah, tetap berusaha buat mencari rezeki dan terus berdoa. Dan selalu mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Karena itu semuanya sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selesai. Itulah cerita Popoi TV yang memiliki judul yaitu penarik beca dulu bisa beli rumah, sekarang makan pun susah. Semoga cerita ini bermanfaat dan dukung terus Popoi TV dengan cara di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Kami mengakhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.